Oke, halo teman-teman. Halo, halo Hai, Mbak. Selamat datang di podcast Isu Kebangsaan. Perkenalkan, saya Diana sebagai host dan hari ini kita bakal membahas fenomena unik yang terjadi baru-baru ini di Indonesia, yaitu pengibaran bendera One Piece alias Jolly Roger pada 17 Agustus kemarin nih. Nah, untuk membahas ini secara lebih mendalam, saya ditemani dua narasumber yang profesional dari instansi pemerintahan. Ada pembicara pertama yaitu dengan Mbak Kairunisa dari BRMP Sumatera Utara. Sumatera Utara. Halo Mbak, selamat datang. Dan pembicara kedua kita ada Mas Andrian dari Polbantan Yoma. Halo Mas, selamat datang. ya, halo Mbak. Nah, sebelum kita masuk ke topik seru hari ini, ada baiknya kita lihat dulu cuplikan video berita berikut, agar kita semua punya gambaran yang sama tentang fenomena yang lagi ramai dibicarakan. Nah, berikut videonya. Fenomena pengibaran bendera serial anime asal Jepang One Piece semakin marak menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Ramai di media sosial pengibaran bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami bersanding dengan bendera merah putih. Wah, cuplikan yang menarik banget ya. Fenomena ini memang bikin banyak orang bertanya-tanya. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam bareng narasumber kita untuk melihat gimana sih kita memaknai peristiwa ini dari sisi kebangsaan dan budaya popnya. Nah, boleh nih dari Mbak Nisa terlebih dahulu. Menurut Mbak, apa perspektif Mbak terkait simbol dan identitas nasional? Iya Mbak, jadi bendera merah putih itu sendiri merupakan identitas nasional kita, simbol negara yang sangat sakral. Nah, kalau ada bendera lain yang dikibarkan satu tiang dengan bendera merah putih atau sejajar dengan bendera merah putih, nah itu tentu menjadi perdebatan. Banyak masyarakat yang menyetujuinya, namun beberapa yang lain itu merasa khawatir karena generasi muda atau menghormati simbol hiburan dibandingkan identitas nasional. Nah, ini juga dapat berpotensi memecah memecah belah persatuan bangsa. Gitu, Mbak. Iya, benar sekali. Pengibaran ini tentunya sangat mengkhawatirkan, terutama terhadap generasi muda yang mungkin dampaknya adalah mereka akan lebih mengidolakan simbol hiburan daripada identitas nasional. Nah, kalau dari Masnya sendiri bagaimana? Baik Mbak, memang benar sekali. Dari sisi pekerja pemerintah, kita perlu memahami aspirasi masyarakat sebagai bentuk pelayanan, tetapi juga menjaga rasa hormat terhadap simbol negara. Karena dengan kita mempunyai rasa hormat tersebut, akan menjaga kita semua dari konflik dan perpecahan. Mungkin begitu kiranya Mbak. Baik, jadi jelas terlihat bahwa bendera merah putih memiliki makna sakral bagi kita, bangsa Indonesia. Dan pengibaran simbol lain, apalagi fiksi, bisa menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Seperti itu kan? Nah, ini membawa kita ke segmen berikutnya, bagaimana budaya pop berinteraksi dengan nasionalisme. Nah, apa dampaknya terhadap nasionalisme di Indonesia saat ini? Boleh nih dari Masnya terlebih dahulu, menurut pandangan Mas seperti apa? Ya, memang hal tersebut akan memberikan dampak terhadap nasionalisme kita ya. Fenomena ini positif sebagai bentuk kreativitas dan ekspresi budaya, tapi juga menjadi tantangan yang serius jika budaya pop tersebut mulai menggeser penghormatan terhadap simbol kebangsaan. Jadi harus ada keseimbangan yang dijaga antara kreativitas dan cinta tanah air. Karena kita sebagai warga negara menjaga rasa nasionalisme merupakan sifat yang wajib, gitu Kak. Nah, kalau dari sisi positifnya mungkin bisa kita beranggapan sebagai bentuk kreativitas belaka gitu kan. Namun pastinya nggak semua bisa melihat dari sudut pandang yang positif. Kalau dari mbaknya sendiri, bagaimana menyikapinya? Iya, Mbak, benar sekali. Jadi, hal ini tuh juga menunjukkan pentingnya edukasi agar lebih memahami perbedaan antar hiburan dengan simbol negara. Jangan sampai kita melakukan pengaburan terhadap identitas nasional kita sendiri, Mbak.
Nah, menarik. Berarti intinya kita harus menanamkan edukasi untuk generasi muda agar dapat lebih memahami perbedaan antara hiburan dan simbol negara. Nah, di era modern saat ini, kan generasi muda sangat dekat dengan anime dan budaya global. Bagaimana fenomena ini mempengaruhi pemahaman mereka terkait kebangsaan? Nah, boleh nih menurut perspektif Masnya sendiri bagaimana? Ya, memang generasi muda sekarang ini wawasannya sangat luas ya, Kak ya. Tapi Hmm. dengan adanya itu kita perlu memberikan edukasi lebih. Kalau tidak diberikan edukasi yang baik, maka bisa memunculkan kesalahpahaman bahwa simbol fiksi tidak boleh disejajarkan dengan simbol negara. Jadi edukasi harus menyasar generasi muda yang mana mereka harus bisa membedakan simbol negara yang wajib dihormati dan mana simbol sebagai hiburan. Benar sekali. Nah, kalau menurut Mbaknya sendiri bagaimana? Menurut perspektif dari Mbaknya. Nah, ya, Mbak. Jadi fenomena ini tuh bisa menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana negara dapat membangun rasa cinta tanah air, namun tetap mendorong kreativitas budaya populer. Mungkin begitu, Mbak. Jadi edukasi sebenarnya sangat penting agar generasi muda tetap kreatif, tapi tidak kehilangan rasa hormat pada simbol negara, begitu kan? Dengan pemahaman ini, kita bisa mulai nih membahas solusi yang bisa diterapkan nantinya. Nah, kalau begitu, apa solusi supaya fenomena ini tetap aman, edukatif, tapi juga menghargai kreativitas? Nah, dari Mbaknya dulu boleh, silakan bagaimana pendapat Mbak? Oke, Mbak. Untuk solusinya dari saya mungkin agar pengibaran bendera One Piece ini tetap aman, itu bisa dilakukan di dalam acara komunitas One Piece itu sendiri. Jadi, tetap tidak boleh pengibaran dilakukan satu tiang atau sejajar dengan bendera negara, yaitu bendera merah putih. Gitu, Mbak, dari saya. Berarti pada intinya sebenarnya tidak elok jika pada 17 Agustus bendera kita disandingkan dengan bendera fiksi gitu kan. Nah, kalau dari Masnya sendiri bagaimana eh, solusi menghadapi fenomena ini? Baik, selain dari hal ini ya, menyandingkan bendera secara bersamaan ini ya, mungkin ada ini hal-hal yang dapat kita buat, seperti kita dapat mendorong kreativitas lokal dengan ciptakan simbol fiksi karya anak bangsa agar menjadi identitas budaya. Budaya tersebut agar menjadi lebih populer kiranya, Kak. Jadi generasi muda tetap kreatif tanpa mengurangi penghormatan terhadap simbol negara. Mungkin begitu, Kak. Baik, nah berarti dapat saya tarik nih kesimpulan dari seluruh pembahasan kita. Dari obrolan ini kita belajar bahwa fenomena pengibaran bendera One Piece sebenarnya bukan sekedar aksi iseng atau tren budaya pop. Ia adalah cerminan dinamika generasi muda dalam mengekspresikan identitas di tengah arus global. Nah, budaya populer boleh saja menjadi ruang kreativitas, tetapi simbol negara seperti bendera merah putih tetap memiliki makna yang harus dijaga dan dihormati. Nah, edukasi, pemahaman hukum, dan juga ruang kreatif yang sehat menjadi kunci agar generasi muda tetap bisa berekspresi tanpa melukai nilai kebangsaan. Dan pada akhirnya, nasionalisme bukan berarti menolak budaya luar, melainkan mampu menyeimbangkan keterbukaan dan rasa hormat pada jati diri bangsa kita. Nah, terima kasih untuk Mbak Kairunisa sebagai pembicara pertama dan juga Mas Andriannya sebagai pembicara kedua. Semoga diskusi hari ini memberikan perspektif baru tentang dinamika sosial, budaya pop, dan juga nasionalisme di era sekarang ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.